Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, tempat dimana aku share tentang tutorial-tutorial mechanical design dan juga tutorial pembuatan program CNC. Oke, jadi kali ini aku mau buat tutorial, ya kan, melanjutkan cam series ini yang ke-10 kalau aku nggak salah, ya kan, ini yang ke-10. Jadi kali ini aku mau buat tutorial tentang chamfer, teman-teman, ya, chamfer 2D. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, chamfer itu adalah bagian yang berbentuk taper seperti ini. Ini yang disebut dengan chamfer. Yang mana sebenarnya secara fungsi chamfer ini, mungkin kalau untuk spare part seperti ini sebagai informasi adalah bracket lampu RX King, teman-teman, ya. Bracket lampu RX King. Kalau secara fungsi di spare part seperti ini, fungsi chamfer ini hanya untuk biar supaya bagian ini tidak tajam. Jadi tidak melukain ketika kita memegang alat barang ini, spare part ini. Cuman untuk di case yang lain, misalnya di proses memasukkan ke dalam sebuah memasukkan shaft ke dalam sebuah bearing, contoh misal, tentu kita membutuhkan yang namanya chamfer untuk memudahkan proses shaft ini tadi masuk ke dalam bearing gitu. Jadi chamfer ini intinya adalah sebuah bentuk taper yang ada di model kita, ya kan, atau di objek kita. Oke, gitu dia. Kali ini aku mau buat tutorial untuk pembuatan chamfer, ya kan, teman-teman. Oke, jadi ini adalah setup yang udah aku buat seperti ini, teman-teman. Kira-kira oke, ini dia. Kalau kita lihat view dari depan mesin, ya, dengan X positif ke arah kanan dan Y positif ke arah depan sana, ya kan. Oke, seperti ini kira-kira setupnya. Dan ini adalah proses-proses roving yang sudah aku buat, jadi kita nggak akan bahas ini, ya kan. Kita langsung menuju ke proses chamfer. Oke, kira-kira timeline proses ini untuk spare part ini dia, teman-teman. Oke, jadi hari ini chamfer yang mau kita buat itu di bagian dalam ini, ya kan, ini dan ini. Oke, aku nggak bahas tentang chamfer pembuatan chamfer di bagian luar ini, jadi di bagian dalam. Sebenarnya sama aja, bisa kita pakai. Oke, teman-teman, simak terus video ini biar kalian paham gimana proses pembuatan chamfer. Oke, jadi ini adalah proses terakhirnya, ya kan, sebelum melakukan chamfer. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, mungkin kalau kita buat stok transparan ini kira-kira seperti ini. Oke, ini dia. Jadi kita melakukan proses champering di sini. Ini dia. Inilah area yang ingin kita lakukan chamfer. Ini dia, ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu, ya, biar dianalisa, teman-teman analisa terlebih dahulu. Ini model kita kan ada tuh. Ini adalah stoknya atau materialnya, dan ini adalah objek kita. Oke, caranya adalah untuk proses pembuatan chamfer kita masuk ke bagian 2D. Oke, ini dia. Jadi teman-teman gini, 2D chamfer yang ini sekarang ini, yang mau aku klik ini adalah proses pembuatan chamfer yang sifatnya itu hanya dua dimensi, teman-teman, aku nyebutnya, atau tidak membutuhkan gerakan turun naiknya Z gitu dia. Karena memang secara body, ya kan, secara fisik kalau teman-teman perhatikan, chamfer kita ini, ya kan, tidak memerlukan proses turun naik Z. Atau kan ada tipikal barang itu yang chamfernya itu naik dia, ya kan. Sedangkan barang kita kali ini tidak memerlukan itu. Jadi chamfer yang kita pakai itu ini. Nanti kalau untuk terus gimana kalau kita mau pakai chamfer yang Z-nya itu membutuhkan proses turun naiknya Z, nanti aja, teman-teman, dan nanti kita bahas di video yang lain. Nanti aku buatkan tutorialnya. Oke, kita klik ini dia 2D chamfer. Oke,
Jadi di sini karena aku belum set, udah atau belum ya, kayaknya belum, 2D chamfer, tool untuk chamfer, maka kita buatkan terlebih dahulu. Kalau udah bagus, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah chamfer, tool chamfer yang udah aku setting. Jadi kalau teman-teman mau setting ulang, setting yang baru, silahkan. Aku sudah pernah buatkan tutorial gimana cara setting tool ya kan. Tinggal kita pakai filter yang ada di sini. Kalau chamfer mill berarti dia engrave and chamfer. Oke, aku review terlebih dahulu tipe chamfer yang aku pakai. Jadi secara tipe ini adalah engrave and chamfer mill. Unit kita pakai millimeters. Clockwise spindle rotation artinya spindle berputar ke searah jarum jam. Number of flutes itu adalah jumlah pisau yang ada di dalam chamfer ini. Kalau boleh teman-teman, aku kasihkan Oke, ini dia teman-teman ya. Ini adalah salah satu sampel chamfer, mata chamfer yang ada di pasaran atau yang biasa dipakai ya kan. Jadi kalau tadi kita mau bahas yang namanya number of flutes ya kan. Ini adalah jumlah pisau. Teman-teman bisa lihat di sini ya kan, di sini. Di sini terlihat ada semacam pisau ya kan. Inilah dia. Teman-teman bisa hitung nanti berapa jumlah yang ada di sini. Jadi silahkan teman-teman hitung sendiri ya kan, masukkan nilainya berapa. Lalu selanjutnya ada diameter, artinya ini adalah diameter keseluruhan si chamfer atau diameter di bagian ininya. Teman-teman harus perhatikan. Ada juga typical chamfer yang diameter bawahnya itu tidak sama dengan diameter atasnya, atau shaft diameternya jauh lebih besar gitu misalnya. Lalu ada tip diameter. Tip diameter ini adalah ujungnya teman-teman. Jadi kalau contoh misalnya tadi bentuk chamfer teman-teman seperti ini, artinya kan ini runcing. Artinya di sini tidak ada jarak ya kan, tidak ada jarak, atau ini runcing artinya nilainya adalah 0 gini. Lalu selanjutnya adalah overall length, panjang keseluruhannya, ini dia. Lalu selanjutnya adalah length below holder. Artinya panjang yang keluar dari holder kita, itu dia. Lalu shoulder length adalah pisaunya berapa, bukan pisau, itu ini dia teman-teman, yang bagian yang di coating ini. Lalu selanjutnya adalah flute length, panjang pisaunya ya kan, atau itu ini dia. Enggak teman-teman, sorry, shoulder length itu ini teman-teman, ini. Flute length itu adalah ini, yang ini. Jadi pisaunya ini dia. Lalu selanjutnya ada taper angle. Taper angle ya, adalah kemiringan dari si chamfer kita. Jadi ada beberapa chamfer yang ini jauh lebih runcing, misalnya dia pakai 30 derajat atau 60 derajat, artinya ini jadi lebih runcing ya kan. Cuman yang aku pakai di sini adalah yang 45 derajat ya kan, artinya di sini ada sudut 45 derajat di sini dia. Mungkin itu dia teman-teman. Untuk pembahasan holdernya mungkin nggak perlu ya. Nanti kita edit dia apa aja. Ini dia, kita seleksi. Kita sudah pilih chamfernya, lalu kita mau setting spindle-nya. Untuk spindle aku pakai 6000 ya kan, karena kita pakai diameter 6 mm. Lalu untuk cutting feed rate aku biasa pakai chamfer itu nilainya 800 teman-teman ya kan. Ini untuk sebuah sampel material aluminium ya. Jadi teman-teman boleh improvisasi mau pakainya, tergantung kemampuan mesin teman-teman. Tapi secara aku pribadi, secara pengalaman, aku lebih sering proses chamfer itu
menggunakan middle feed rate atau kecepatannya itu yang middle aja, nggak pakai yang high feed rate gitu, biar supaya hasil camper juga bagus gitu. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian geometri. Ini dia ya, bagian geometri adalah area yang kita seleksi. Jadi untuk proses pembuatan chamfer teman-teman ya, di sini kan ini adalah chamfer. Jadi teman-teman dalam proses menseleksi ini itu bukan area face ini yang mau diseleksi. Oke, jadi yang mau diseleksi pada saat proses pembuatan chamfer adalah area chain, atau ya dia pokoknya kategorinya chain, bukan face contour seperti ini. Ini kan face namanya, sedangkan ini chain dan ini chain. Oke, di chamfer ini kan ada dua chain, atas dan bawah. Untuk proses pembuatan chamfer, chain yang kita pakai itu adalah chain yang atas. Jadi ini dia kita pakai teman-teman ya. Oke, ini dia chain yang atas. Lalu kita pilih yang lain. Ini, oke, ini, 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 dan ini. Oke, kita lihat apakah sudah semua terpilih. Ya, itu dia ya teman-teman. Jadi udah semua kita seleksi untuk di bagian geometri. Sekali lagi aku bilang, proses pembuatan chamfer ini area yang diseleksi adalah chain, dan chain yang diseleksi adalah area atas chamfer, chain atas chamfer. Ini dia. Oke teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya masuk ke bagian hedge. Di bagian hedge aku jarang untuk melakukan setting ya kan, karena chamfer ini sifatnya automatic atau otomatis melakukan seleksi gitu. Jadi kita sudah seleksi ini, nanti dia akan otomatis ngebaca chamfernya gitu. Jadi dia itu otomatis bisa ngebaca area yang ingin kita lakukan chamfer. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian phases. Ini teman-teman ya, phases. Oke, di sini ada compensation type. Ini nanti kita bahas, nggak usah dulu sekarang. Oke, lalu ini adalah finishing overlap. Oke, jadi finishing overlap ini artinya kita melakukan tambahan putaran ya kan. Contoh seperti ini teman-teman. Ketika kita berputar ya kan, ketika chamfer memakan di area sini, dia akan berputar 360 derajat sampai habis di area sini. Tapi kalau misalnya kita tambahin nilai finishing overlap itu 1 mili, maka dia akan bertambah nanti 1 mili. Ketika dia berkeliling sekali, selesai sampai sini, dia akan lebihkan sedikit sekitar 1 mili gitu. Kalau nilai kita buat 1 mili, melebihkan 1 mili, lalu dia keluar. Jadi gitu dia. Jadi itu yang disebut dengan finishing overlap. Oke. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya outer corner mode. Oke, outer corner mode ini adalah tipe mode yang kita pakai dalam menentukan chamfer. Kalau kita pakai ini ya, keterangan teman-teman. Kalau kita pakai roll around corner, artinya ketika kita menemui benda-benda atau objek-objek yang chamfer sudutnya itu runcing seperti teman-teman lihat di gambar kiri itu, maka ketika kita buat modenya roll around corner, maka nanti proses cutting chamfernya akan terjadi sebuah round di area yang runcing tadi. Tapi kalau kita buat misalnya keep sharp corner, maka bentuknya nanti akan menjadi tetap corner gitu. Jadi itu adalah penjelasan tentang outer corner mode. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Oke, ini nanti kita bahas. Oke, ini bagian yang penting ya teman-teman. Kita masuk ke bagian chamfer. Oke, jadi chamfer width. Oke, ini dia. Chamfer width adalah settingan ya kan, adalah settingan untuk kita melakukan turun naiknya si chamfer gitu dia. Oke, di sini aku buat nilainya 0 ya kan, karena aku nggak gini. Sebenarnya ini agak sedikit, aku juga sedikit bingung sebenarnya teman-teman, karena di settingan chamfer width ini selalu aku buat nilainya 0. Aku lebih sering setting chamfer tip offset ini. Oke, di sini kita buat dulu nilainya 1 dan 0,6. Oke, nanti aku jelasin ya. Oke, maka hasil dari chamfernya adalah seperti ini. Oke, ini ya kan, ini aku simulasikan terlebih dahulu biar teman-teman bisa lebih clear. Kita kurangi. Oke, teman-teman bisa lihat di situ, di sini dia, ini chamfernya
ya kan, ini chamfer. Oke, nilai 1 mili tadi itu adalah jarak dari titik ketinggian si ujung si chamfer terhadap si face atas kita ini tadi. Ini kan area yang kita seleksi. Oke, sejajar dengan face yang ini, dan 1 mili tadi itu adalah nilai dari jarak dari lantai ini ke ujung si pisau ini. Oke, itu dia ya. Jadi itu adalah nilai dari 1 mili tadi. Oke, kita balik lagi ke ini. Oke, 1 mili. Jadi contoh misalnya gini. Kalau misalnya aku buatkan 0 misalnya 0, teman-teman bisa lihat sekarang posisinya nilainya ada di sini. Ujung tool kita tadi, ujung tool chamfer kita tadi sekarang berada tepat di atas dari selection chain yang tadi, atau chain yang sudah kita seleksi tadi, dan tidak terjadi pemakaran chamfer karena kita pilihnya di sini. Kita pilih 0. Kita tidak setting turunnya berapa gitu. Oke, jadi tipsnya adalah gini teman-teman. Teman-teman harus tahu berapa nilai chamfer teman-teman ini. Caranya inspect terlebih dahulu nilainya, atau sini. Oke, ini dia. Oke, kita mau tahu berapa ketinggian chamfer kita. Di sini nilainya adalah 0,75. Jadi, kan 0,75. Jadi, teman-teman jangan sampai masukkan nilai di sini, ya kan? Itu kurang dari 0,75. Kalau dia 0,75, nanti dia pas-pasan di sini ujung pisau chamfer kita. Oke, ini aku buat 0,5 misalnya. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang ini adalah hasil chamfer kita. Terlihat hasilnya kurang begitu sempurna. Terlihat ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini ada sisa pemakanan, ini dia. Karena apa? Karena chamfer kita tidak turun sempurna. Di sini masih ada tersisa lagi. Ini dia ya, teman-teman. Oke. Kalau teman-teman buat dia itu pas-pasan juga, nggak apa-apa, bisa aja ya kan, nanti dia akan pas-pasan di sini. Cuman banyak case sering terjadi kalau kita buat pas-pasan nanti nilainya jadi kurang bersih di area sini. Jadi aku secara pribadi lebih sering lebihkan, atau misalnya aku buat 1,2 misalnya. Jadi kita buat nilainya itu turun si runcingan tadi. Jadi secara otomatis ya kan, si chamfer kita itu melewati sampai habis bagian chamfernya. Oke, teman-teman bisa lihat ini dia. Teman-teman bisa lihat ujung chamfer kita itu melewati habis di sini. Oke, kenapa dibuat aku buat 1,2? Aku berpikir gini. Ini kan ujungnya runcing teman-teman ya. Karena ujungnya ini runcing, artinya ini akan, kalau kita lakukan pemakanan di sini, pas-pasan di sini runcingnya, maka nanti tekanan pemakanan ada di bagian runcing ini, dan ini sangat rentan chamfer kita ini akan terjadi patah atau hancur di bagian ujung ini. Makanya aku lebihin ya kan, biar supaya tekanannya itu di area yang sini, yang mana areanya secara diameter lebih solid daripada yang ujung ini, lebih padat ya kan daripada yang ujung. Itu makanya alasan kenapa aku lebihin gitu. Tergantung balik ke teman-teman mau paskan ke sini juga nggak apa-apa ya kan. Cuman secara pengalaman pribadi aku seperti itu, aku lebihin biar supaya tekanannya itu ada di area ininya. Toh ininya pun jaraknya masih jauh teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, mau lebihin lagi kedua boleh, cuman hati-hati jangan sampai nabrak ke lantai ini teman-teman. Oke, jadi gitu dia teman-teman ya, pembahasan tentang chamfer tip offset tadi. Oke, lalu selanjutnya masuk ke bagian chamfer clearance. Oke, jadi chamfer clearance ini adalah kita men-setting. Jadi gini, teman-teman bisa lihat di situ, kita mau setting ya kan, artinya kita mau menghindari tabrakan ketika ketemu dengan area-area yang berjumpa dengan dinding. Contoh misalnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat seperti ini ya kan, kalau kita paksakan chamfer kita habis sampai, jadi objek yang mau kita buat ini nggak akan mungkin bentuk chamfernya itu sampai ke ujung sini. Jadi nggak akan mungkin teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita paksakan chamferan pasti nanti akan nabrak area yang ini, dinding yang ini. Teman-teman coba bayangkan kalau chamfer kita habis sampai ke ujung sini, maka nanti bagian ini akan ditabraknya. Oke, jadi kita men-setting yang namanya chamfer clearance, artinya kita mau buat berapa batas
aman ya kan, sampai ke dinding dari si chamfer gitu, atau dinding yang ini. Oke, di sini kita buat 0,6, artinya nanti ketika chamfer ini melakukan pemakanan di bagian yang ini ya kan, ketika dindingnya nanti sudah ketemu jaraknya ya kan, berjarak 0,6 dinding ini dengan chamfer kita, shaft chamfer kita, maka dia akan berhenti melakukan chamfer pemakanan, nanti dia akan naik gitu. Jadi gitu dia teman-teman ya. Itu dia tadi penjelasan tentang chamfer clearance. Oke. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian linking. Di bagian linking ini aku sudah pernah jelasin nggak ya linkingnya? Atau kalau belum pun nanti aja lah linking. Karena ini bagian yang nggak terlalu apa ya, bukan nggak penting, tapi ini hanya sebagai apa namanya, bukan substansial dari proses pemakanan ini gitu. Oke, lalu kita lihat teman-teman di bagian bawah sini ada positions ya kan. Di sini adalah preferred lead-in position, artinya ini adalah kita mau menentukan chamfer kita melakukan pemakanan di area mana luan gitu. Oke, ini contoh misalnya kalau kita nggak seleksi prefer lead-in-nya, kita oke kan terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, maka chamfer kita melakukan start pemakanan di area yang ini dia. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lakukan seleksi di area preferred lead-in position tadi? Ini kita klik. Contoh aku mau buat dia itu di area ini teman-teman. Oke, jadi di sini dia teman-teman, aku klik. Oke, lalu kita klik oke. Teman-teman sekarang bisa lihat yang tadinya awalnya proses pemakanan kita itu startnya dari sini, sekarang sudah berubah menjadi di sini. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi itu adalah cara men-setting, menentukan di mana kita titik mulai pemakanan. Oke, kira-kira gitu teman-teman untuk proses pembuatan chamfer ini. Kita simulasikan terlebih dahulu gimana kira-kira toolpad pemakanannya. Teman-teman bisa lihat itu dia. Oke, sekarang dia retract, berpindah. Oke, sekarang dia berpindah ke area yang lain. Oke, jadi teman-teman ya. Jadi oke, itu dia. Oke, kira-kira begitu teman-teman tutorial untuk proses chamfer ya kan. Video kali ini, tutorial kali ini mudah-mudahan bisa teman-teman pahamin ya kan. Kalau aku pribadi nganggap chamfer masih dalam proses yang ini ya kan, karena kita tidak melibatkan axis Z dalam proses pemakanan ini. Aku nganggap proses chamfer ini masih proses yang gampang ya kan. Oke, tapi begitupun teman-teman silahkan latih, coba sendiri ya kan. Jangan lupa sebelum di machining ke mesin, silahkan terlebih dahulu untuk disimulasikan gitu, biar supaya kita melihat proses pemakanan itu aman atau enggak gitu. Oke, jadi sekian dulu video kali ini teman-teman, proses pembuatan chamfer pada program CNC ya kan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton sampai di akhir video, dan juga bantu subscribe, like, dan share ke kawan-kawan lain yang lagi belajar CNC juga, yang belum tahu tentang channel ini. Silahkan teman-teman share, tolong bantu. Oke, kita ketemu di video yang lain. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.